Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tematik, yaitu tema 3, subtema kedua, yang pembelajaran pertama. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kemudian kita juga akan belajar muatan pelajaran IPA, yaitu mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Materi kita yang pertama yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak yaitu suatu bentuk promosi yang dicetak atau diterbitkan berupa gambar, bentuk, warna, dan tulisan. Lalu, apa saja ciri-ciri iklan media cetak? Untuk ciri-ciri iklan media cetak, 1. Penyampaian dibatasi oleh ukuran halaman dan jumlah kata. 2. Bahasa yang digunakan dalam bentuk bahasa tulis, yaitu bahasa ragam resmi maupun tidak resmi. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang digunakan cenderung singkat, jelas, dan persuasif. Kemudian ciri yang keempat, yaitu tampilan iklan hanya dapat dibaca saja. Iklan yang kedua yaitu iklan media elektronik. Iklan media elektronik merupakan suatu bentuk promosi yang disiarkan dengan alat-alat elektronik modern berupa suara, warna, gambar, tulisan, dan gerak. Adapun untuk ciri-ciri iklan media elektronik, 1. Penyampaian dibatasi oleh waktu penayangan. 2. Bahasa yang digunakan cenderung bahasa lisan, baik ragam resmi maupun tidak resmi. 3. Kata-kata yang digunakan cenderung menonjolkan satu atau beberapa kata, jelas dan persuasif. Yang keempat, tampilan iklan bersifat visual, yaitu dapat dilihat, audio dapat didengar, maupun audio visual, yaitu yang dapat dilihat dan didengar. Sekarang kita belajar mengenai kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Adapun ciri-ciri kata kunci yaitu 1. Terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frasa. 2. Mengandung kata yang unik dalam bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau informasi dari sebuah bacaan. Materi kita yang selanjutnya mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira anak tersebut mengalami penyakit apa atau gangguan apa? Anak tersebut mengalami gangguan sistem pencernaan berupa sakit perut. Sakit perut sendiri artinya rasa nyeri yang muncul di perut, yaitu di area antara tulang iga dan tulang panggul. Sakit perut merupakan salah satu gangguan yang menyerang sistem pencernaan pada manusia yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Lalu, selain sakit perut, apa saja contoh gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia? Fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk mencerna segala macam jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia setiap harinya. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan bekerja sangat keras setiap harinya karena normalnya manusia makan 3 kali sehari. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kesehatannya agar nutrisi dari makanan yang dimakan bisa terserap dengan baik di dalam tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan manusia apa sajakah yang sudah kalian ketahui? Nah, sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan atau penyakit berbagai macam ya, yang disebabkan bisa dari bakteri yang ada di makanan kita maupun ada di sekitar kita. Berikut contoh gangguan pada sistem pencernaan manusia ada mah, diare, sembelit, dan gastritis. Untuk gangguan pada sistem pencernaan manusia yang kita pelajari hari ini yaitu mah.
MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Penyebab penyakit MAH yaitu luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Adapun gejala penyakit MAH yaitu 1. Muntah, 2. Sulit menelan, 3. Nyeri ulu hati, dan yang keempat, berat badan turun tanpa sebab. Cara untuk mengatasi penyakit MAH diantaranya 1. Minum obat, 2. Makan secara perlahan dengan porsi kecil, 3. Batasi makan makanan pedas dan berlemak. Untuk tugas kalian hari ini, guntinglah contoh iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kemudian kalian tempelkan contoh iklan media cetak dan media elektronik tersebut dalam lembar kerja siswa. Selanjutnya, tuliskan ciri-ciri yang tampak pada kedua iklan tersebut. Berikan juga tanggapan kalian terkait produk yang dipromosikan kedua iklan tersebut. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan hari ini ya. Kemudian tugas kalian yang selanjutnya, buatlah sebuah poster dengan tema mencegah penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Informasi pada poster meliputi jenis atau nama penyakit, gejala penyakit, dan cara mencegahnya. Warnailah poster tersebut supaya lebih menarik. Kerjakan tugas ini di buku gambar. Tugas ini bisa kalian kumpulkan pada tanggal 23 September 2021. Sekarang kita akan membaca bersama rubrik numerasi. Diare merupakan penyakit yang keberadaannya masih menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Kejadian luar biasa diare pada tahun 2017 tercatat sebanyak 21 kali yang tersebar di 12 provinsi dan 17 kabupaten atau kota dengan jumlah penderita 1.725 orang dan kematian sebanyak 34 orang. CPR 1,97%. Jawa Timur menjadi provinsi yang mempunyai kasus diare tertinggi kedua sebanyak 151.878 dengan prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyakit 7,6%. Surabaya sendiri menangani sejumlah 78.463 kasus atau hampir 50% dari total kasus diare di Jawa Timur. Berdasarkan kutipan data di atas, tuliskan selisih jumlah penderita dengan tingkat kematian di 17 kabupaten kota tersebut. Kemudian, tuliskan selisih jumlah penderita diare di Jawa Timur dengan jumlah penderita diare di Surabaya. Lalu, bagaimana tanggapan kalian terkait penyakit diare berdasarkan kutipan di atas? Kalian tuliskan jawaban kalian di buku tugas tematik. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.